Selamat siang. Selamat datang di Techminar by Kren. Nama saya Cynthia, moderator untuk Techminar hari ini sekaligus mewakili Kren Indonesia. Kali ini Kren melaksanakan Techminar yang bertemakan Opportunity of Using Technology on Global Trends of Industri 5.0. Nah, sehabis Industri 4.0 yang mungkin memang masih berkembang ya di Indonesia kita ini, nah terbitlah sebentar lagi Industri 5.0 yang berbicara tentang industri dan teknologi memang tidak pernah ada habisnya. Selalu ada hal baru yang akan menyelaraskan kehidupan manusia. Nah, bagaimana sih ya gebrakan terbaru dari Industri 5.0 yang bisa membedakan Industri 4.0? Nah, tentunya juga kita akan bahas tuntas pastinya bersama panelis kita pada hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya nih ingin menyapa satu persatu para panelis kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Kak Fernandi Yusuf selaku founder CV Maju Indo Teknologi, Manufaktur dan Warung Matahari Java. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyapa narasumber kita yang kedua. Nah, yang kedua ini ada Kak Irham Ahada selaku Head of Community Development Aruna Indonesia. Jadi Aruna ini merupakan startup teknologi yang berfokus pada periklanan dan kelautan. Oke, kalau begitu ini dia juga ada narasumber kita, yaitu ada Kak Imam Teguh Islami selaku Director Project IT ID Ailes Flower. Dan kita akan lanjutkan lagi nih untuk menyapa narasumber kita yang terakhir, tapi nggak kalah kece-nya, yaitu ada Kak Yohanes Prevadi Maswi Hendarto selaku Senior Business Development di PT Arutala Digital Inovasi. Karena kita sudah menyapa keempat narasumber kita pada hari ini, kita akan masuk ke sesi presentasi oleh para panelis hari ini. Untuk itu, yang pertama saya ingin mengundang nih Kak Fernandi Yusuf selaku founder CV Maju Indo Teknologi Manufaktur dan Warung Matahari Java. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Nah, untuk teman-teman, coba bayangkan suatu hari nanti dengan memanfaatkan sebuah big data ataupun artificial intelligence, robotik, kemudian yang diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan, yang dapat mendukung layanan dan kenyamanan hidup manusia secara berkelanjutan. Nah, ini untuk peran manusia pada industri 4.0 ataupun nanti ke 5.0, yaitu peran manusia itu akan digantikan oleh mesin ataupun robot ataupun artificial intelligence yaitu. Nah, selanjutnya pekerjaan saat ini diharapkan memiliki sebuah skill, entry skill, yaitu yang pertama cara berpikir. Jadi teman-teman mempunyai cara berpikir creative and innovation, terus critical thinking, problem solving, discussion making and learning. Kemudian ada cara bekerja, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga yaitu sarana bekerja, yaitu literasi informasi ataupun data literasi TIK-nya yaitu. Kemudian yang terakhir yaitu cara hidup di dunia, citizenship, life and career, personal and social responsibility. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu robot tidak akan menghilangkan pekerjaan. Tidak ada yang bisa menggantikan kecerdasan manusia yang lebih kreatif, fleksibel, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Nah, kemudian posisi strategis Indonesia yaitu kurang lebih 266 juta populasi yaitu mendapatkan bonus demografi kayak itu. Dan pada tahun 2030 nanti Indonesia akan masuk ke urutan 7 dunia yaitu menurut McKinsey Global Institute pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2050 mungkin nanti cucu ataupun cicit dari kita itu akan menempati keempat dunia tahun 2050 pada bidang ekonomi kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja yang terakhir, slide terakhir yaitu kepentingan perolehan sertifikat selain ijazah. Jadi mendorong mahasiswa ataupun lulusan untuk memberikan nah ini salah satu produk dari teknologi 4.0. Ini untuk yang teknologi pertaniannya.
yang dipasang di greenhouse, yaitu manusia tidak usah lagi terjun ataupun ke lokasi pertaniannya, tapi cukup dengan menggunakan aplikasi, petani itu dapat memantaunya dengan jarak jauh, sekitar 5 meter, ataupun 1 kilo, ataupun 5 kilo, ataupun di luar kota, itu bisa memantaunya dengan jarak jauh. Mungkin itu Kak Cynthia. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Yusuf. Sip, kalau begitu untuk yang kedua nih, saya ingin mengundang Kak Irham Ahada selaku Head of Community Development Aruna Indonesia. Untuk waktu dan tepatnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Cinta atas pengenalannya. Aruna ini hadir untuk memberikan solusi beberapa teknologi yang kita tawarkan ke masyarakat pesisir dan juga ke konsumen-konsumen khususnya di bidang perikanan dan kelautan itu sendiri. Oke, problem yang paling utama, kunci masalah lah yang dari awal industri perikanan hingga sekarang, yang pertama itu adalah data. Masalah data itu kita ini bisa dibilang sangat tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain. Terus untuk yang kedua itu adalah dari sisi komoditinya itu sendiri. Jadi memang ada quality control yang berbeda nih standarnya dari sisi supply sama sisi demand. Nah pada akhirnya nggak ketemu. Case-nya misalnya ada nelayan nangkep ikan kondisinya sangat sangat bagus, harganya tinggi, tapi ketika dikirimkan ke pembeli ternyata grade-nya itu udah turun. Dan mungkin teman-teman di sini perlu ketahui bahwa ikan ini termasuk barang yang cepat rusak. Apabila tidak ada quality control, di situ akan kerusakan dan pada akhirnya harganya nggak akan turun. Terus yang terakhir itu adalah supply chain yang tidak efisien. Kita ada studi bahwa dalam start dari penangkapan hasil laut hingga pada akhirnya masyarakat konsumen itu bisa makan ikan itu bisa 7 hingga 8 rantai supply gitu. Nah, bagaimana Aruna menggunakan teknologinya? Jadi kita akan di Aruna ini adalah perusahaan teknologi yang memang bergerak di bidang perikanan. Kita pegang prinsip 3P. P yang pertama itu adalah profit. Yang P yang kedua itu adalah people. Dalam melaksanakan kegiatannya kita nggak boleh menghilangkan unsur-unsur manusia di dalamnya. P yang ketiga itu adalah planet. Nah, teknologi ini atau solusi yang ditawarkan oleh Aruna seperti apa sih? Simpelnya seperti ini. Jadi memang kita akan mengkoneksikan, mengefisienkan supply chain yang akan menghubungkan dari titik supply langsung ke titik konsumen. Dalam hal ini kita akan mengimplementasikan berupa teknologi app, jadi satu rangkaian teknologi gitu. Ada ERP, ada IoT, ada apps based Android, ada web based, jadi ada satu ekosistem. Cuma yang highlight kami di sini itu adalah bahwa di masyarakat nelayan itu akan ada teknologi berupa aplikasi yang pada akhirnya mereka ini, kelompok-kelompok nelayan yang akan kita bentuk ini bisa menjual hasil ikannya langsung ke direct konsumen, ke konsumen-konsumen akhirnya. Siapa aja? Para eksportir, para importir, para industri retail, horeca, dan juga konsumen langsung seperti itu. Ini salah satu bukti Indonesia masuki industri 5.0. Jadi si aplikasi ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita bangun yang namanya Aruna Site atau bisa dibilang seperti Fisherman Hub lah. Fisherman Hub ini sebagai pusat aktivitas dari si teknologi ini sendiri. Aplikasinya akan dipakai di fisherman community ini sendiri. Jadi bukan nelayan yang menjadi user, tapi adalah si kelompok ketua-ketua nelayannya atau koordinator-koordinator nelayannya. Kalau kita sebutnya itu adalah local heroes. Nah ini jadi kita konsepnya memang bukan marketplace, tapi kita lebih ke e-commerce, dan e-commerce ini tertutup. Loginya kita juga melakukan pemberdayaan, karena nggak menutup bahwa teknologi ini itu kalau kita nggak berdayakan SDM-nya itu akan ada ada ketimpangan gitu. Jadi kita juga melakukan pemberdayaan, pelatihan untuk si user-usernya ataupun keluarganya juga gitu. Keluarganya ini si istri-istri nelayan. Dan mungkin ini terakhir, jadi kita mengembangkan teknologi ini, mengembangkan inovasi untuk Aruna ini sesuai dengan potensi di negara itu sendiri. Kita mengacu ke pola yang sudah ada sebetulnya. Di Cina ini adalah negara potensinya itu manufaktur, mereka punya Alibaba. Dan untuk yang kedua itu negara Thailand, mereka ini potensinya adalah tourism, pariwisata.
Mereka punya Agoda dan dengan Agoda ini bisa memaksimalkan potensi itu. Dan Indonesia, kita itu negara maritim, sesuai informasi tadi di awal bahwa potensinya sangat besar. Dengan adanya Aruna, inovasi dari Aruna bisa mewujudkan tadi negara maritim yang dikdaya gitu di global. Masyarakat pesisir, masyarakat nelayan bisa memanfaatkan teknologi kami untuk bisa bertransaksi dengan konsumen-konsumen yang nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mungkin itu aja, Mbak Cynthia, dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Irham. Dan sekarang kita akan melanjutkan sesi presentasi kita yang ketiga, yaitu ada dari Pak Imam Teguh Islami selaku Direktur Project IT Ailes Power. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya. Ailes Power merupakan sebuah startup atau company yang bergerak di bidang energi terbarukan, yang bertujuan untuk dapat memberikan teknologi ramah lingkungan, produk bioenergi, dan peningkatan layanan lingkungan atau sustainability. Nah, Ailes Power itu punya tagline Innovate for Better Tomorrow. Nah, why Better Tomorrow? Terdapat 3 problem utama yang ada di dunia sekarang. Seperti yang pertama, adanya peningkatan emisi karbon. Nah, hal tersebut akhirnya membuat banyaknya terjadi perubahan iklim. Lalu yang ketiga, adanya krisis energi. Nah, pada saat sekarang ini, diperkirakan bahwa minyak itu akan bertahan hingga 10 tahun ke depan. Gas alam atau gas bumi hanya akan bertahan pada 35 tahun ke depan, dan batu bara akan bertahan hingga 63 tahun kemudian. Bahwa di data terakhir, yaitu Indonesia itu memiliki sebanyak 64 juta ton sampah domestik. Namun sebenarnya dari banyaknya sampah-sampah tersebut menjadi potensi bagi kita masyarakat Indonesia untuk dapat menggunakan sampah tersebut menjadi energi terbarukan. Dan juga Indonesia itu merupakan produser kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, potensi dari kelapa sawit ini dapat menjadi sumber energi terbarukan. Sehingga pada tahun 2016 melalui Green Energy Laboratory yang merupakan cikal bakal dari Ailes Power berusaha untuk mencari bagaimana caranya limbah-limbah tersebut yang sebegitu banyaknya di Indonesia bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber energi terbarukan. Dan pada akhirnya terbentuklah Ailes Power yang merupakan sebuah perusahaan energi terbarukan yang berfokus kepada produk biomasa, biogas, lalu juga pengelolaan manajemen sampah end-to-end, dan juga pengembangan riset dan development di bidang sustainability atau keberlanjutan. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sip, terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Imam. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk presentasi kita yang terakhir, yaitu Kak Yohanes Trevadimas Wihendarto, selaku Senior Business Development di PT Arutala Digital Inovasi. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia selaku moderator. Saya akan berbicara terkait immersive teknologi dalam Industri Society 5.0 yang oleh Shinzo Abe, ya, Perdana Menteri dari Jepang itu mengatakan bahwa industri ini adalah industri masa depan dan manusia itu harus sudah mulai dilibatkan lebih jauh, tidak hanya menggunakan digitalisasi, komputer, artificial intelligence, tapi juga harus ada peran manusia yang lebih di dalamnya. Industri Society 5.0 ini harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Jadi bukan menggantikan peran manusia, tapi menghadirkan peran teknologi untuk memajukan kehidupan manusia. Lalu apa sih yang menjadi kebutuhan di masa depan? Ada 3 hal yang disimpulkan dari sini. Itu adalah kemampuan kognitif dari seorang manusia, lalu kemampuan soft skill-nya juga ada di sana, dan kemampuan untuk menguasai teknologi. Jadi kenapa harus immersive teknologi? Mungkin saya akan sedikit menjelaskan immersive teknologi itu apa sih. Jadi immersive teknologi itu adalah teknologi yang menghadirkan realitas di tengah kehidupan kita yang nyata. Nah, jadi apa sih virtual reality itu? Basically ini adalah dunia yang di-generate oleh komputer, ya.
Jadi menghadirkan realitas yang baru, menggantikan realitas yang ada untuk kita sekarang. Nah, kalau kita diferensikan satu persatu, mungkin seperti ini ya, seluruh environment di dalam virtual reality itu digantikan dengan environment digital dalam bentuk 3D. Ketika kita berbicara augmented reality, kita menambahkan suatu objek yang itu diakses biasanya melalui smartphone. Nah, kalau kita bicara mixed reality, itu kita menggunakan berinteraksi dengan objek digital yang sudah dibuat dan bisa terasa seperti nyata. Beberapa hal yang menjadi keunggulan ya di teknologi imersif ini, tentunya memiliki engagement rate yang tinggi. Jadi karena sifat pembelajarannya itu asik, itu tidak monoton, jadi itu menumbuhkan antusiasme kepada peserta training atau orang yang mempelajarinya. Lalu ini juga sangat aman dari resiko-resiko. Dan ini juga bisa menekan biaya untuk training dan travel. Terus teknologi imersif ini juga mempunyai retention rate yang tinggi gitu. Jadi karena prosesnya itu adalah melakukan, apapun yang dilakukan itu akan lebih teringat dalam jangka waktu panjang daripada apa yang didengar atau apa yang cuma dilihat. Terus ini juga bisa menjadi ajang untuk experimental learning ya. Jadi kita boleh coba-coba melakukan kesalahan, terus nanti akibatnya apa, terus kalau yang bagus seperti apa. Ini juga bisa diselaraskan di situ. Nah, lalu ada juga nih implementasinya untuk yang sifatnya ke healthcare dan medical gitu. Nah, terkait industri 5.0, mungkin teknologi imersif ini menjadi teknologi yang kedepannya akan sangat berkembang dan sangat booming. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi ini sudah tidak ada lagi tuh batasan ruang dan waktu. Kita bisa bertemu kapan saja, berinteraksi secara langsung melalui virtual. Langsung tapi virtual ya. Jadi nggak hanya di lewat layar gitu, tapi kita bisa melihat wujudnya sendiri dalam bentuk avatar. Kita bisa berbicara, kita bisa berinteraksi langsung di sana. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih Mbak Cynthia. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Preva untuk pemaparan materinya.